Ya, jadi materi modul 9 mengenai titik berat, kemudian nanti momen inersia dan pengaruhnya terhadap tegangan longitudinal dalam sebuah balok ya, bisa balok baja dan juga material yang lain. Jadi untuk mengenai titik berat ini, sebelum ke sana ya kita harus mempelajari dulu apa itu titik berat atau, bagaimana cara menentukannya ya. Jadi sebuah benda apapun yang memiliki titik berat, itu akan mempengaruhi atau terpengaruh oleh gaya gravitasi ya, sehingga memiliki pengaruh tertentu baik saat dia maupun bergerak. Jadi, gaya gravitasinya itu akan lebih dipengaruhi atau berpengaruhnya pada di titik beratnya itu, atau sebagai, titik atau sentroidnya. Jadi baik dia saat bergerak atau maupun diam. Ini cara untuk kira-kira menentukan titik berat, yaitu jika kita mempunyai sebuah plat untuk padatan ya, nah kita titik beratnya pasti ada di tengahnya, tengah bagian ini. Saat kita gantung, eee, kan ada gaya gravitasi dari beratnya itu ke bawah dan saat kita gantung, saat dia diam, dia akan, setimbang seperti ini di titik beratnya ya. Jadi ini cara menentukan lokasi dari titik berat atau center of gravity dari sebuah plat ini. Kemudian untuk bentuknya adalah benda sebuah batang pejal ya seperti ini, eee, lokasi dari titik beratnya juga di tengah-tengah. Jadi jika dia tidak di titik tengah akan terjadi, keseimbangan seperti ini. Jika di titik tengahnya dia akan, setimbang. Nah kemudian ini titik berat atau centroid of area dari bentuk dari benda-benda tertentu ya. Bisa dilihat bahwa dia bentuknya persegi panjang, dinotasikan biasanya yang bawahnya itu B atau base ya, base-nya kemudian tingginya itu adalah sumbu Y-nya, itu H yaitu height-nya. Nah kemudian titik beratnya itu adalah jarak X rata-rata dan Y rata-rata ini. Jadi ini adalah, eee, titik awalnya ada di sini ya biasanya, 0,0-nya. Jadi titik beratnya di tengah-tengah dari persegi panjangnya berjarak X dan juga berjarak Y ke atas ini. Nah, luas areanya adalah B kalikan H, panjang kalikan tingginya, kemudian titik beratnya dalam, jarak X yaitu B dibagi 2 ya, base ini dibagi 2, kemudian Y-nya juga H dibagi 2. Nah, jadi ini untuk, persegi panjang, kemudian untuk segitiga seperti ini sama juga, B-nya itu bagian base-nya, H itu height, ketinggiannya ya. Kemudian luas areanya adalah B kalikan H dibagi 2. Kemudian jarak X-nya itu adalah 1/3 dari panjang base-nya untuk X-nya. Yaitu jarak dari sininya, kemudian Y-nya itu adalah 1/3 dari jarak H-nya ini. Jadi titik beratnya ada di tengah-tengah di sini. Jarak di sini 1/3 kalikan B, ke atasnya adalah 1/3 dari H-nya, ketinggiannya. Kemudian ini untuk bentuk lingkaran biasanya yang diketahui adalah diameternya ya. Diameter lingkarannya, ini ruasnya V kalikan D kuadrat dibagi 4 luas lingkaran, kemudian jarak X-nya dan jarak Y-nya adalah jari-jarinya ya. Jadi diameter dibagi dengan 2. Jadi titik pusat dari lingkarannya itu adalah titik beratnya. Kemudian semi-circle berarti lingkarannya itu dibagi 2 atau dipotong ya menjadi bentuk setengah lingkaran, maka luas areanya tinggal dikalikan saja setengah, jadi VD kuadrat dibagi 8, jarak yang X-nya adalah titik tengahnya kira-kira ada di sini ya. Jadi X-nya itu adalah D dibagi 2 jari-jarinya, kemudian Y-nya itu ketinggian dari base-nya itu, dari pusat lingkaran ke titik beratnya adalah sekitar 4R dibagi 3V atau 0,425 kalikan R. Jadi yang ini adalah 0,425 kalikan R. Kemudian kuadran seperempat lingkaran itu seperti ini ya.
Jadi ini sama seperti sebelumnya, jadi 1/4 dikalikan luas lingkaran yaitu VD kuadrat dibagi 16, kemudian jarak X-nya itu dan Y-nya itu adalah sama seperti jarak yang ini. Jadi 0,425 dikalikan R, Y-nya juga 0,425 dikalikan jari-jarinya. Nah, jadi ini titik berat dari 1/4 lingkaran. Nah, bagaimana jika ingin menentukan titik berat atau sentroid dari komposit area, jadi bentuk-bentuk yang digabungkan ya, seperti ini. Jarak sentroidnya diukur dari bagian kiri bawah di sini ya. Jadi di sini titik 0,0-nya, kemudian kita ingin menentukan jarak titik beratnya X ke sini dan Y ke sana. Untuk bentuk seperti ini. Jadi ada 3 bentuk utama ya. Jika dilihat ini bentuk-bentuk utamanya, kemudian ini merupakan gabungannya. Jadi kita bisa membaginya menjadi 3 bagian. Misalkan ini A1, bagian setengah lingkaran, kemudian A2 yaitu persegi panjang, dan juga A3 yaitu bentuk dari segitiga ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan titik berat dari A1 di sini, kemudian yang A2 bangun yang 2 itu di sini dan juga yang 3 di sini. Nah, bagaimana keseluruhannya itu kita bisa menghitung dari resultannya ya. Jadi resultan dari A di komponen Y yaitu A1 dikalikan Y1 ditambah A2 dikalikan Y2 ini untuk menentukan panjang Y-nya ya, yaitu yang ini. Titik yang ini, Y di sini. Untuk titik berat keseluruhan bendanya ini dibagi dengan sigma A atau luas area gabungannya. Jadi sigma A, A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai seterusnya. Kemudian yang atasnya itu yaitu A1 dikalikan Y1 yaitu jarak dari Y untuk bagian 1 ini. Kemudian ditambah A2 dikalikan Y2, kemudian A3 dikalikan Y3. Jadi ini adalah jari-jari, ini adalah setengah dari B-nya, kemudian yang ini adalah yang dari jarak ini adalah 1/3 dari H-nya ya. Jadi dapat Y3-nya. Jadi A1 kali Y1 dan seterusnya dibagi dengan sigma A-nya. Kemudian untuk menentukan X-nya, jarak dari sininya sepanjang sumbu X yaitu sama juga A1 kalikan X1, jarak dari sini ya. Tadi kan sudah ada ya 0,425 kalikan R dari base-nya ini. Dari pusatnya ke atas 0,425 kalikan R. Kemudian jarak dari sini ke sini itu ditambah ini ya. Jadi jarak ini di tengahnya yaitu X-nya itu berarti B/2 ya. B/2-nya ditambah bagian sininya. Dan seterusnya. Jadi jarak ini itu terhadap sumbu Y di sini. Dan jarak Y-nya itu adalah terhadap sumbu X-nya di situ. Jadi terhadap titik pusatnya adalah di sini. Nah, nanti juga didapatkan titik beratnya dari sini ya. Dari X sebelah sini, kemudian dari Y sebelah sini. Itu hasil dari sigma A. X ini dibagi dengan sigma A-nya. Jadi ini contohnya, contoh soalnya ada sebuah bentuk seperti mempunyai sudut siku-siku ya. Mempunyai bentuk L seperti ini, kemudian tingginya adalah 150 mili, panjangnya 100 mili, kemudian ketebalan di sini adalah 12 mili. Jadi kita bisa membaginya menjadi satu bentuk ini dan juga bentuk ini ya. Ini di contohnya area yang pertama adalah ini, kemudian area yang kedua adalah dari sini ke sini. Jadi sama kita menghitung, caranya kita menghitung dulu luas areanya dulu ya. Jadi ini akan dihitung jarak X-nya dan juga jarak Y-nya, yaitu sigma A kalikan X, A1 X1, dan kemudian dibagi sigma A-nya.
Jadi ruas area 1 adalah 150 dikalikan 12 di sini, jadi 1.800 mm². Kemudian yang ini adalah 100 dikurangi 12 jadi 88 dikalikan tingginya, yaitu ini ya, H-nya itu adalah tebalannya 12 mili. Kemudian sigma A adalah 2856. Kemudian kita tentukan titik X1 dan Y1-nya yang ini ya. Titik X1 dan Y1 ini adalah setengahnya dari 12 yaitu 6, kemudian setengahnya dari 150 yaitu 75. Kemudian titik X2 di sini adalah panjang di sini adalah 88 ya. 88 kemudian dibagi 2 jadi panjang dari sini ke sini adalah 44 ditambah ini 12. Jadi dapatnya 56. Kemudian dari sini ke atas adalah 12 dibagi 2 yaitu 6. Kemudian kita masukkan ini ke rumusnya ini ya. X-nya adalah A1 dikalikan 6 X1 ditambah 1056 dikalikan 56 X2-nya. Didapat jarak X-nya itu adalah 24,5 mili ya. Dari sini ke sini adalah 24,5. Kemudian Y-nya adalah sama A1 dikalikan Y1 ditambah A2 dikalikan Y2 dibagi sigma A-nya. Didapat Y-nya adalah 49,5 mm. Jadi titik beratnya ada di sini ya, di luar dari bendanya itu sendiri. Nah, kemudian itu tadi untuk benda 2 dimensi. Kemudian ini bagaimana kita menentukan titik berat dari benda solid ya, padatan atau benda pejal. Jadi posisi dari titik berat dari benda dengan berat W1, W2, dan W3 itu akan sama dengan resultan dari gaya-gaya yang paralelnya ya. Nah, misalkan tidak ada gaya lain sehingga yang berpengaruh adalah beratnya, gaya beratnya. Jadi jarak X-nya itu sigma W dalam paralel dengan X dibagi dengan sigma W-nya. Dan kemudian Y-nya itu seperti ini. Jika materialnya sama, komponennya misalkan baja, mempunyai densitas tertentu dalam pound per feet atau kilogram per meter pangkat 3, maka kita bisa bahwa berat itu sama dengan densitas dikalikan volumenya ya. Sehingga komponen X-nya itu kita bisa carinya adalah sigma dari volume dibagi dengan sigma volume V. Jadi volume dikalikan X-nya, jarak X-nya, V1, volume 1 dikalikan X1 dibagi dengan V1 ditambah V2 dan lain-lainnya sampai Vn ya. Kemudian jarak terhadap Y-nya, komponen Y-nya dan Z-nya juga sama. Jadi terhadap volumenya. Jika mempunyai materialnya sama ya, yang dibagi-baginya itu bentuknya. Nah, kemudian jika selain dia sama mempunyai cross section area yang sama atau luas penampang yang sama ya. Misalkan batang berarti luas penampang yang samanya dari lingkarannya, jadi kita tinggal melihat perbedaan panjangnya, reference range-nya. V1 misalkan A1, L1, ini L-nya itu panjangnya ya, A-nya adalah luas penampang yang sama. Jadi X-nya itu adalah sigma dari L dikalikan X-nya, L1 dikalikan X1 sampai Ln dikalikan Xn dibagi dengan L1 ditambah L2 dan seterusnya ya. Jika ada pertanyaan langsung saja ditanyakan ya. Nah, ini contohnya misalkan untuk bentuknya adalah wire, kawat, pipa, atau batangan ya. Jadi itu adalah mempunyai luas penampang yang konstan sehingga dapat dihitung titik beratnya adalah di tengah dari panjangnya. Di tengah-tengah dari panjangnya misalkan dari bentuk silinder atau untuk pipa atau wire ini ya. Jadi yang titik beratnya adalah sepanjang dari panjangnya ini di senternya itu. Kemudian
titiknya ini adalah jadi di tengah lingkaran, kemudian titiknya itu adalah di jarak ketinggiannya dibagi duanya ini. Jadi titik berat dari silinder adalah di tengah-tengah dari geometri aksisnya ya, di sini. Tengah-tengah dari lingkarannya ini. Kemudian letaknya adalah dari atas ke sini ada H dibagi duanya. Nah, kemudian untuk bentuknya kerucut atau kon, ini sama juga karena cross section areanya hampir sama, yaitu berarti di tengahnya adalah di sini. Jadi komponen X-nya itu ya ada di sini. Jika di sini adalah titik 0,0-nya, berarti yang ini 0-nya. Atau bisa juga dihitung dari sini. Atau misalkan titik 0,0-nya di sini ya. Sehingga titik tengahnya adalah ini ketinggiannya dari sini ke sini adalah 1/4 kalikan H. Dari ini ke sini 1/4 kalikan H dari base-nya, atau jika kita melihatnya dari sini ke titik beratnya adalah 3/4 kalikan H-nya ya. Jadi ini harus diingat untuk bentuk yang kerucut. Dari base-nya itu ada 1/4, atau dari puncaknya adalah 3/4 kalikan H. Kemudian ini untuk bentuk bola, setengah bola ya, hemisfer. Kemudian titiknya adalah di radiusnya ya, di sini. Kemudian ketinggiannya adalah dari sini dari titik dasar belahan bolanya adalah 3/8 dikalikan R-nya. Jadi dari sini ke atas atau ke bawah sini adalah 3/8 dikalikan R-nya. Dari center, dari lingkarannya, tengah lingkarannya ya. Nah, ini contohnya juga seperti ini ya. Jadi ada sebuah silinder, diameternya, jari-jarinya adalah 2 inci, kemudian tinggiannya adalah 6 inci, kemudian ada sebuah kerucut yang menghilangkan bentuk ini ya, atau dihilangkan atau dibentuk sedemikian rupa sehingga bagian ininya hilang atau berlubang berbentuk kerucut. Jadi yang ditanyakan adalah titik berat dari sisanya itu. Jadi silinder ini setelah dikurangi dengan bagian dari kerucutnya ini. Kerucutnya sama, jari-jarinya 2 inci, kemudian ketinggiannya adalah dari sini ke sini adalah 3 inci ya. Jadi di sini kita bisa menghitungnya dikurangi ya. Jadi A-nya, luas area yang satu adalah silinder, kemudian dikurangi dengan luas area yang kedua. Jadi sigmanya itu adalah A1 dikurangi dengan A2 yang ada di sininya. Karena dia akan menghilangkan ya, luasnya dikurangi oleh bagian yang kerucutnya ini. Nah, di sini kita bisa menganggap titik nolnya ini adalah titik awalnya ya, karena senternya itu kan akan sama ya, ada di sini, di tengah dari silindernya itu. Kemudian di bagian sini juga sama, sehingga kita hanya jadi jarak dari X ke sini itu kan sama ya, di daerah titik O-nya itu. Jadi nanti kita hanya tinggal mencari berapa komponen Y-nya, yaitu ketinggian dari sini ke bawahnya sini berapa. Itu adalah komponen Y rata-ratanya ya. Jadi hanya kita tinggal mencari Y-nya saja. Nah, kemudian karena ini bentuknya 3 dimensi pejal, berarti kita mencarinya volumenya ya. Jadi volume dari silinder, yaitu luas alas dikalikan tinggi ya. Luas alas lingkaran VD kuadrat dibagi 4 kalikan H. Diameternya adalah ini ya, 4 inci kuadrat, kemudian tingginya adalah 6. Sehingga kita bisa menghitungnya adalah 24 V inci pangkat 3. Kemudian volume kon atau kerucutnya itu minus, artinya volume yang dihilangkan ya, remove. Jadi
karena kita mencari volume silinder dikurangi dengan kerucutnya itu. Jadi minus 1/3 ruas lingkaran dikalikan H ya. Ini volume dari kerucut. Seperti ini, sama seperti sebelumnya, jadi minus 4V inci pangkat 3. Kemudian Y-nya itu adalah sigma dari V dikalikan Y-nya dibagi dengan sigma V-nya. Sigma V-nya tadi yaitu dikurangi ya. Kemudian yang ini juga jadi dikurangi karena dia volume kerucutnya adalah menguranginya, sehingga ini sigmanya adalah tanda di sini juga minus. Ini adalah V1 dikalikan jarak ini ya, 6 dibagi 3 Y1. Kemudian V2 dikalikan Y2. Y2-nya adalah dari sini ke sini ya. Ke bawah sini adalah tadi untuk kerucut tadi adalah 1/3 kalikan H-nya. Dari sini ke sini adalah 1/3 dikalikan H-nya. Sehingga ini adalah 3/4-nya. Jadi di sini adalah karena ini originnya 0 ke 3, kemudian X2-nya adalah 0 ke 3/4. Jadi didapat Y-nya adalah 3,45 inci dari titik ini ya. Ke sini adalah 3,45, ini 3-nya, 0,45 berarti titiknya beratnya ada di sini, tengah-tengah di sini. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini untuk bangunan-bangunan yang lain ya. Benda-benda geometri yang lain seperti ini juga sama. Ini dihitung volumenya, ini bendanya dia 2 dimensi, jadi dihitung luas areanya, kemudian dicari X dan Y-nya. Ini berarti karena ruas penampangnya juga sama ya, jadi akan ada di tengahnya di sini. Dan ini juga akan ada di tengahnya di sini. Jadi kita X-nya berarti ini hanya 8 dibagi 2 ya. Jari-jarinya ke sini. Kemudian ini juga 6 dibagi 2, 3. Tinggal ke arah Y, komponen Y-nya seperti apa. Ada pertanyaan? Jadi ini cara mengerjakannya sama seperti sebelumnya ya. Jadi area 1 silinder, kemudian ditambah area 2 yaitu setengah dari bola ini. Kemudian area satunya bentuk silinder ini, kemudian ditambah dengan kerucut ini. Yang ini yang nomor 3 bisa area pertamanya adalah yang ini persegi panjang, kemudian ditambah dengan segitiga yang ini. Kemudian yang nomor 4 bisa dikurangi ya, yaitu persegi panjang ini dikurangi dengan segitiga ini. Ya, saya kira mudah. Jadi bangun satu, misalkan tabung pejalnya ini dihitung volumenya adalah VR kuadrat dikalikan T, jari-jarinya 4, tingginya adalah 10, jadi 160 V. Kemudian Y1-nya adalah 10 dibagi 2, jadi 5. Kemudian bangun 2-nya setengah bola pejal, volumenya adalah setengah dari volume bola, jadi setengah 4/3 VR pangkat 3. R-nya juga sama, yaitu 4, sehingga jadi 42,7 V. Kemudian Y2-nya jangan lupa dari base sini ke sana adalah 3/8 R ya. Jadi ini untuk Y dari setengah bola itu 3/8 R dari center dari spare-nya. Dari sini ke sana berarti 3/8 dikalikan 4, kemudian ditambah 10 karena base-nya adalah di sini ya. Titik ini 0, kemudian ini ke sana 10. Jadi 10 ditambah 1,5 jadi 11,5. Kemudian dengan persamaannya ini Y-nya, komponen Y adalah V1 kalikan Y1 ditambah V2 Y2 dibagi V1 tambah V2. Jadi V1 ini dikalikan 5, kemudian 42,7 dikalikan 11,5. Bagi ini dapat Y0-nya adalah 6,4 cm. Jadi dari sini
tengah-tengah sini ke atas ini adalah 6,4 cm. Di situ adalah titik beratnya. Kemudian bagian 2 sama tabung pejal ya. Tingginya adalah 10, kemudian jari-jarinya 3. Kemudian Y-nya adalah setengah dari 10 yaitu 5 di sini. Kemudian dari sini ke sana adalah 1/4 ya untuk tinggi kerucut. Jadi dari base-nya ini ke sini adalah 1/4 sehingga 10 ditambah 1/4 kali tinggi kerucutnya adalah 12, jadi 10 tambah 3 jadi 13. Jadi 90 dikalikan 5 ditambah 13 dikalikan 36 V. Jadi seperti ini. 7,3 dari sini ke sana adalah 7,3 cm. Kemudian ini untuk yang 2 dimensi ya, jadi kita hitung luas areanya. Misalkan A1 dan juga A2. Luas area 1 adalah 3 dikalikan 6, 18. Y1-nya adalah 1,5. Jadi dari sini adalah 3 dibagi 2, 1,5. Kemudian X-nya adalah 3 ya. Dari sini. Jadi titik ini adalah 3,1,5. Kemudian luas A2 adalah setengah kalikan 3. Ini 3 kalikan 3. Kemudian dari sini itu 3. Kemudian titik beratnya adalah di sini ya. 1/3 kalikan tinggi segitiganya. Jadi untuk luas area segitiga 1/3 kali tinggi segitiganya. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian X-nya adalah dari sini ke sini ditambahkan 3 di sini ya. Jadi ditambahkan 3 dibagi 2 yaitu 1,5. Jadi 3 ditambah 1,5 sama dengan 4,5 di sini. Sehingga dimasukkan ke rumusnya A1 kalikan Y1 untuk mencari Y. Kemudian A2 dikalikan Y2 ini. Sehingga didapat Y-nya adalah 2. Y-nya ada 2 ke sini. 2, kemudian X-nya adalah A1 kalikan X, 18 kalikan 3 ditambah 4,5 A2 dikalikan Y2, 4,5. Dibagi 18 ditambah A2, yaitu 3,3. Jadi 3,3 di sini, kemudian Y-nya di situ. Jadi ini untuk segitiga. Nah, kemudian yang ini luas satunya adalah persegi panjang ini kemudian dikurangi dengan luas dari segitiganya ini. Jadi bidang satunya adalah persegi panjang 8 dikalikan 6 sama dengan 48. Titik tengahnya adalah di sini ke sini 3. Ke atasnya adalah 8 bagi 2 jadi 4. Kemudian luas bidang segitiganya adalah setengah dikalikan ini 8 dikalikan ini adalah tingginya adalah 3. Jadi 12. Kemudian X2-nya /nya adalah 6 dikurangi ini 6 ya. Jadi titiknya itu adalah di sini ya. Jadi dari sini ke sini adalah 1/3 kalikan tinggi segitiga yaitu 3/3. Jadinya 3/3. Ini adalah 6 jadi 6 dikurangi 1 di sini. Jadi 5 titik di sini. 5 kemudian dari sini ke sana adalah 4. Ya, jadi sudah dapat semuanya ya X1, X2, A1, A2-nya. Jadi tinggal dimasukkan ke rumusnya, didapat koordinat titik beratnya adalah 7/3 dan juga 4. Jadi ini ya tadi. Baik, untuk menentukan titik berat, ada pertanyaan? Pak, Ya, silakan siapa? Kelvin. Siapa? Pak, Kelvin. Ya, silakan Kelvin. Pak, kalau misalnya di soal tuh nggak dikasih tahu titik acuannya terhadap apa, kita sendiri menginput sumbu X sumbunya Y-nya di mana aja boleh ya Pak? Ya, jika tidak ada, tapi biasanya ada juga ya terhadap apanya atau tergantung apa yang mau kita cari ya. Misalkan Betul. memang yang mau kita cari adalah jarak dari sini ke sini, berarti titiknya adalah ini.
Makasih, Pak. Ya, jadi tergantung soalnya nanti kita ingin mencari jarak terhadap apa atau di soalnya sudah diketahui ininya, sumbunya. Ya nanti ada latihannya ya, soal latihan yang bisa kalian kerjakan atau menjadi tugas juga ya. Oke. Nah nanti ya pada saat akhir kuliah dilihatkan kapan dikumpulkannya juga. Nah jadi sekarang kita akan membahas mengenai momen inersia ya. Momen inersia dan juga tegangan longitudinal di dalam balok. Jadi setelah kita menentukan titik berat, ya nanti kita akan melihatnya ke momen inersianya. Nah, jadi biasanya momen inersianya itu digunakan untuk melihat beban yang terdistribusi dari balok ini ya. Balok baja yang sering digunakan di industri atau untuk konstruksi adalah berbentuk I seperti ini ya, di mana ini atas dan bawahnya sama, kemudian ini panjang tingginya lebih tinggi ya dari I-nya. Jadi bentuk I seperti ini. I-beam yaitu karena momen inersianya yang tinggi ya, sehingga dia bisa menahan tegangan tegangan dari benturan atau ya tegangan maksimumnya lebih tinggi karena ini nanti akan melentur ya. Jadi tergantung berat bebannya nanti. Jadi seperti contoh ilustrasi ini ya. Jadi dibandingkan dia misalkan ada sebuah balok ya, dia luas areanya sama tapi satu direbahkan sesuai panjangnya, satu sesuai tingginya. Nah itu walaupun dia luas areanya sama tapi momen inersianya akan berbeda. Di beban-beban yang terdistribusi atau tegangan yang ada pada baloknya juga berbeda. Karena dia akan melentur ya, Let's say we seperti have a plank of wood, ilustrasi ini. which we would like to use to cross a canal. It has a rectangular cross section, and so we could either use it like we have done here, or we could rotate it onto its side, like this. Intuitively, we can tell that the plank will be stiffer if the load is applied to the shorter side of the cross section. Some cross sections are much more efficient at resisting bending than others. Jadi untuk The menahan further the lenturan material is ya spread bending from ini. the bending axis, the stiffer a Walaupun cross luas section areanya tends to sama be. tapi dia The cross section on the berbeda. right has more material located far from the bending axis, and so is better at resisting bending, even though both cross sections have the same area. This concept of resistance to bending can be quantified by calculating the area moment of inertia, which is also sometimes called the second moment of area. The area moment of inertia reflects how the area of a cross-section is distributed relative to a particular axis, and so is a measure of how much resistance the cross-section has to bending. The I-beam locates the majority of the material as far as possible from the bending axis, and so is a very efficient cross-section. This is why it is so commonly used in construction. Ya jadi ilustrasi tadi ya memperlihatkan lenturannya atau bendingnya itu tergantung dari di bending aksisnya ya. Jadi bukan dari luas areanya, kemudian nanti akan berpengaruh terhadap momen inersianya di mana jika momen inersianya tinggi seperti bentuk I-beam ini, dia akan lebih tahan terhadap lenturannya tadi ya, momen lenturnya nanti. Nah, jadi misalkan ini persamaan lentur untuk balok tadi ya. Misalkan ada balok seperti ini, kemudian ada tegangan di sini atau beban nantinya. Maka sigma persamaannya adalah sigma dibagi Y sama dengan M-nya itu adalah momen lenturnya dibagi momen inersianya seperti ini. Jadi sigmanya adalah tegangan bisa nanti tegangan maksimumnya yang bisa ditahan ya. Tegangan maksimumnya dalam Newton per meter persegi pada jarak Y ini. Jadi ini adalah terhadap jaraknya ya. Sigma terhadap jaraknya dari sumbu netral yang ingin sumbu yang ditentukannya nanti. Kemudian M-nya adalah momen lenturnya. Kemudian I-nya itu ya ini
tergantung dengan momen inersianya ya. Momen inersia penampangnya dari sininya. Momen apa? Ya, kita harus menghitung momen inersianya berapa. Jadi suatu parameter dari bentuknya terhadap sumbu netral, satuannya adalah meter pangkat 4 ya, atau inci pangkat 4 juga sama. Kemudian E adalah modulus elastisitas yang dalam Newton per meter kuadrat sama dengan gaya ini atau Pascal. R itu adalah radius kelengkungan dari permukaan netral. Jadi biasanya untuk bentuk yang melengkung ya. Bentuknya melengkung ini. Jadi sigma per Y sama dengan E per R. Seperti itu. Untuk bentuknya adalah ada radius kelengkungannya. Nah, yang di sini yang paling penting adalah I-nya itu adalah momen inersianya ya. Atau tadi di video juga disebutkan area moment of inertia atau second moment of inertia. Jadi sifat dari bentuk atau parameter dari bentuknya itu bagaimana saat dia dipasangkan untuk yang digunakan untuk memprediksi terjadinya lekukan, lendutan ya, deflection atau bending, ini lenturan, dan juga tegangan pada beamnya nanti. Jadi kita sebelum menghitung kekuatan dari balok atau tegangan maksimum yang bisa ditahan pada baloknya yang mengalami pembebanan lentur atau bending, maka momen inersia harus ditentukan terlebih dahulu ya. Jadi untuk menentukan biasanya yang dicari adalah tegangan maksimumnya ini pada jarak Y-nya ini, Y maksimumnya. Ya, karena di sini kita bisa melihat momen ini adalah tergantung dengan I-nya. Atau kita bisa menghitung juga M-nya itu adalah ini ya, I dikalikan sigma dibagi Y, di mana I dibagi Y-nya adalah Z ya. Jadi M ini kan ini ya, persamaan ini M sama dengan momen inersia kalikan sigma dibagikan Y. Nah, I dibagikan Y-nya, Y maksimum adalah Z ya. Ini apa notasi yang lain. Tapi sebenarnya sama saja ini. Persamaannya adalah ini. M sama dengan momen inersia kalikan sigma dibagikan Y. I dibagikan Y adalah Z, yaitu modulus penampangnya. Ini tegangan maksimum ini yang biasanya dicarinya itu pada penampang. Nah, Y maksimumnya itu nanti bisa dicari yaitu jarak dari sumbu netral terhadap yang paling tegang atau dari bebannya itu berapa. Ya biasanya jarak dari ke sentroidnya ya, titik beratnya itu. Ya jadi ini persamaan yang perlu diingat untuk menentukan tegangannya ya. Jadi sigma dibagikan Y itu jarak maksimumnya, M yaitu momen lenturnya, I adalah momen inersianya. M-nya bisa kita cari momen lenturnya dari I dibagikan Y maksimum dikalikan sigma maksimumnya. Nah, ini cara untuk menentukan momen inersia. Jadi momen inersia itu bukan tergantung dari luas areanya ya. Jadi ini suatu parameternya tadi dan itu tergantung dari sentroidnya. Bisa sentroidnya adalah misal bentuknya tidak beraturan seperti ini, kemudian sumbunya ada di tengahnya. Nah, itu akan berbeda jika sumbunya ada di bawahnya dan juga di atasnya. Jadi dia tergantung dari sumbunya itu atau sentroid sumbunya itu nanti ya. Nah, ini video ini bisa menjelaskan bagaimana cara menentukannya ya dari persamaan momen inersianya ini. The first thing to note is that the area moment of inertia is not a unique property of a cross-section. It quantifies the resistance to bending about a particular axis, and so its value changes depending on where we place this reference axis. We can approximate the area moment of inertia of a cross-section by splitting it into small elements. Each element contributes to the total area moment of inertia by a quantity equal to its area, dA, multiplied by y squared.
where y is the distance to the reference axis, which is the x-axis in this case. We can sum up the values for all of the small elements to obtain the area moment of inertia for the entire cross-section. It is denoted by the letter I, and because the x-axis is our reference axis, we will give it the subscript x. We can define the area moment of inertia more precisely using integration, like this. And if the y-axis is our reference axis, we can calculate Iy in the same way. The area moment of inertia has the unit of length to the fourth power, and because of the squared term, it is always a positive quantity. Let's work through an example where we calculate the Ix and Iy values for a rectangular cross-section using those equations. We can consider that the rectangle is made up of multiple thin strips, which each have a height equal to dy. Each strip has an area equal to b times dy, which gives us the following integral. The limits of the integral are from the bottom to the top of the rectangle, so from negative h over 2 to h over 2. If we solve this definite integral, we end up with Ix being equal to b multiplied by h to the power 3 divided by 12. We can obtain the equation for Iy by switching the height and the width terms. So there you go. We just calculated the area moment of inertia for a rectangular cross-section using integration. Jadi ini untuk persegi panjang ya. Jadi sama seperti ini. Misalkan reference aksisnya adalah sumbunya adalah centroidnya yang paralel terhadap base-nya ya. Jadi ini rectangle atau persegi panjangnya, kemudian ini reference aksesnya jadi terhadap xc, artinya sumbu x dari yang centroidnya ya. Kemudian ini adalah sumbu y-nya, berarti jarak dari sini ke sini adalah sama seperti tadi di video h/2 dan ke bawah juga h/2. Ini b-nya. Nah, kemudian kita menghitung dari persamaan ininya adalah luas area ini ya, luas area yang strip yang banyak ini, yaitu ini panjangnya b dikalikan dy. Kemudian jarak dari sini ke sini adalah y. Sehingga momen inersianya adalah integral dari y kuadrat, jarak dari sini ke sini y kuadrat dikalikan luas dari ini, dA-nya ini. Jadi dA-nya itu nanti bisa jadi b dikalikan dy ya. Jadi b kalikan y kuadrat kalikan dy. Seperti ini. Jadi dA sama dengan b kalikan dy. B-nya bisa keluar dari integrasinya. Kemudian karena sumbunya ada di centroidnya, berarti jaraknya adalah dari sini. Yang ini adalah minus h/2. Yang ini adalah h/2 positif. Jadi dari minus h/2 sampai h/2 ya. Kemudian ini b, integral dari y kuadrat adalah 1/3 y pangkat 3. Jadi ini masuk ke sini, ini minus jadi ditambahkan nanti. Jadi 1 dibagi 24 ditambah 1 dibagi 24 yaitu 1/12 b, ini h pangkat 3. Jadi ini rumus untuk rektangular atau persegi panjang terhadap centroidnya ya, jadi IXC. Jadi biasanya rumus-rumus yang ada untuk bentuk-bentuk tertentu itu terhadap centroidnya, jadi terhadap sumbu ininya. 1/12 b kalikan h pangkat 3. Kemudian untuk IY itu sama, ini jadi x kuadrat dA ya, nanti seperti video sebelumnya nanti didapatkan 1/12 b pangkat 3h-nya. Jadi tinggal menukar dari b-nya ini menjadi h-nya. Jadi ini b-nya jadi h, h-nya jadi b. Jadi nanti b pangkat 3 dikalikan h-nya. Tinggal dibalik pangkat 3-nya ini ke sini untuk i terhadap sumbu y-nya. Centroid di sini ya. Jadi dari sini ke sini itu y-nya. Kemudian nanti luas areanya yang di sini. Nah, ini untuk nanti untuk kasus-kasus tertentu, misalkan kita menghitungnya jika centroidnya sama, berarti kita bisa menghitungnya dengan rumus ini. Tapi jika centroidnya berbeda, garis ininya berbeda, ya kita bisa menghitungnya dari reference yang lainnya.
Misalkan di referensinya yang ada di bawahnya sini. Jadi bukan terhadap sentroidnya ini, tapi terhadap garis paralel yang lain. Nah, ini harus kita menghitungnya menggunakan transfer formula, yaitu formula transfer. Jadi kita transferkan dari sentroid di sini ke bagian sini untuk referensi yang baru ya. Misalkan referensi barunya adalah sumbu X dan Y ini. Nah, jaraknya adalah X1 dari sini untuk mentransfer momen inersia di IYC, kemudian untuk IXC yaitu Y1 ya. Jadi untuk kita menghitung I terhadap sumbu X ini, momen inersia terhadap sumbu X ini adalah IXC-nya yaitu I saat di sentroidnya di sini ditambah luas areanya, luas area ininya dikalikan Y1 jaraknya kuadrat. Jadi tinggal ditambahkan ininya. A, luas area ditambahkan jaraknya kuadrat. Kemudian IY dari sini ditransfer ke sini juga sama, yaitu IYC-nya yang ininya ditambahkan dengan luas area dikalikan X1 kuadratnya. Seperti ini. Ya, jadi ini untuk mentransfer sumbu dari sentroid momen inersianya ke sudut ke referensi yang baru ya, referen aksis yang baru. Nah, contohnya adalah untuk ini. Jadi carilah momen inersia dari persegi panjang ini terhadap sumbu alas di sini. Ini adalah sumbu dari sentroidnya, yang ini sumbu alasnya. Ini B-nya adalah 6 inci, H-nya adalah 10 inci. Jadi momen inersia ini, yes, kalau yang dari sentroid ya, terhadap sumbu sentral ini kan sudah ada rumusnya, yaitu IXC tadi sudah diturunkan 1/12 BH pangkat 3 ya. Jadi 6 kalikan 10 pangkat 3, 500 inci pangkat 4. Kemudian terhadap sumbu alas ini berarti kita mentransfernya rumus perpindahan yaitu IX sama dengan IXC-nya ditambah luas areanya yaitu 60 ya. 60 dikalikan jarak dari sini ke bawah sini ya, ke transfer area. Nah, ini adalah 5 kuadrat. Jadi 500 ini ditambah 60 luas areanya dikalikan jaraknya kuadrat. Jadi 2000 inci pangkat 4. Jadi jika di sini momen inersianya dari 500 ditransfer itu akan menjadi berbeda ya. Jadi tergantung referensinya. Misalkan sumbu alasnya ini menjadi 2000 inci pangkat 4. Ya, ini sama soalnya seperti tadi ya, tapi ini cara menghitungnya dengan yang tadi ya sumbu alas di sini dengan integrasi juga sama ya. Jadi misalkan ini adalah IX yang integral Y kuadrat kalikan DA ya, ini untuk persamaan momen inersia awalnya, integral dari jarak dari sini Y kuadrat dikalikan DA yaitu B kalikan DY-nya nanti. Kemudian karena sumber referensinya adalah yang di alasnya tadi ya, jadi jaraknya akan jadi 0 ke H ya. Dari 0 ke H ini. Kemudian sama sebelumnya Y pangkat 3 dibagi 3. Jadi ini adalah 1/3 dikalikan B kalikan H pangkat 3. Jadi ini adalah persamaan momen inersia untuk terhadap sumbu alasnya ini. Nah, ini akan sama juga hasilnya jika kita menghitungnya dengan transfer formula ya. Seperti tadi yaitu I di sentroidnya yaitu 1/12 BH pangkat 3 kan ini untuk di sentroid ini. Kemudian jarak dari sini ke sini adalah H/2 ya jaraknya. H/2 kuadrat, kemudian ini adalah luas areanya itu B dikalikan H. Jadi ini ditambah ini juga akan menghasilkan nilai yang sama 1/3 B H pangkat 3 seperti itu. Jadi sama nilainya ya, sesuai dengan rumus dasar dari momen inersianya ini
terbukti bahwa rumus transfer formula ini adalah betul menghasilkan nilai yang sama. Nah, jadi ini untuk rumus-rumus yang lain ya. Untuk ini berarti IX itu berarti di sentroidnya atau di tengahnya ini. Di titik tengah yang ini kan titik beratnya, berarti ini sumbu yang paralel melewati dengan titik tengahnya adalah IX-nya itu sentroid. Ini untuk persegi panjang yaitu tadi sudah diturunkan B kalikan H pangkat 3 dibagi 12. Kemudian untuk bentuknya segitiga yaitu B kalikan H pangkat 3 dibagi dengan 36. Kemudian ini untuk lingkaran V dikalikan D pangkat 4 dibagi dengan 64 seperti itu. Jadi ini dibagi 12 untuk persegi panjang, untuk segitiga dibagi 36, kemudian untuk lingkaran 64 ya, VD pangkat 4 dibagi 64. Kemudian ini ya tinggal dikalikan setengahnya seperti ini untuk semi-cycle. Untuk IY-nya ya, jadi yang sejajar dengan sumbu ini. Jadi yang tadi ini untuk yang sejajar dengan sumbu Y ini adalah tinggal ditukar ya. B-nya adalah ke sini, H-nya adalah ke sini. Jadi B pangkat 3. Untuk IY-nya jadi B pangkat 3 kalikan H dibagi 12. Ini juga sama yang lain. Jadi nanti bisa ditanyakan terhadap sumbu sentroid X atau Y terhadap Y. Seperti itu. Jadi tinggal dibalik saja rumusnya. Ya, ada pertanyaan? Jadi ini transfer formula ya. Ini pengulangan yang sebelumnya, jadi dari sentroid ini nanti bisa ditransfer ke referensi yang baru. But calculating integrals can be difficult. So to help us out, area moment of inertia equations are often provided in reference text for a range of common shapes. A few examples are shown here. Usually the equations are provided for centroidal axes, which are axes that pass through the centroid of the cross-section. Remember that the centroid is the geometric center of a cross-section. XC and YC are called the centroidal axes. So what do we do if we need to obtain an area moment of inertia equation for an axis that is not a centroidal axis, but it is too difficult to calculate it using integration? Fortunately, there is a method we can use to calculate an adjusted area moment of inertia for any axis that is parallel to a centroidal axis, like this one. The adjusted area moment of inertia, Ix, can be calculated by summing the moment of inertia of the centroidal axis and the product of the cross-sectional area, A, and the square of distance d between both axes. This is called the parallel axis theorem. It's useful because we can take the equations found in reference texts for centroidal axes and adjust them to obtain the moments of inertia for any parallel axes. Let's look at an example. Earlier, we determined an equation for the area moment of inertia of a rectangular cross-section, about an axis passing through the centroid of the rectangle. We can use the parallel axis theorem to calculate I for an axis shifted to the bottom of the cross-section. All we have to do is take the equation for I we derived earlier, and add the area of the rectangle, BH, multiplied by the distance h over 2 squared. One useful property of area moments of inertia is that they can be added to and subtracted from each other. This means we can calculate the value of I for a shape like this by taking I for section A and subtracting I for section B. If we are calculating I based on equations, we need to make sure that the equations we are using correspond to the correct reference axis. Ya, jadi sama seperti titik berat tadi ya, bisa ditambahkan atau bisa juga dikurangi seperti ini. Misalkan ada bentuk lubang di sini ya. Jadi momen inersia dari A dikurangi dengan B. Tapi di sini harus diingat kalau I di sini kan terhadap sentroidnya ya. Jadi harus
terhadap sentroid yang sama. Misalkan yang ini bisa langsung dikurangi karena sentroidnya kan sama ya, ini di sini dan di sini. Yang B, yang A juga sama di sini dan di sini. Jadi jika ini dan sini itu sama, ininya itu bisa langsung dari tabel tadi juga bisa. Tapi jika sumbu paralel sentroid, sumbu dari sentroidnya berbeda, itu harus tidak bisa langsung seperti ini ya. Jadi harus ada transfer formulanya terlebih dahulu. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Menghitung momen lentur untuk penampang dari I, bentuk I seperti ini dengan sebuah tegangan maksimumnya 77 dan tebal ininya adalah 13 mili ya. Ya nanti kita akan mencarinya M-nya ya, momen lenturnya. Ini tegangan maksimumnya berarti sigma-nya, I-nya itu kita bisa cari, kemudian Y-nya itu jarak dari sini. Jadi sumbunya adalah di titik tengahnya itu yang ini ya, NA ini sumbunya. Berarti sama seperti tadi kita bisa mengurangi dari bentuk ini, kemudian dikurangi bentuk ini ya. Karena bentuk ini kan persegi panjang ini, sentroidnya juga di sini ya. Sumbu yang X-nya terhadap sentroidnya yang ini. Kemudian bentuk ini, persegi panjang ini, sumbunya juga ini. Jadi sama sumbunya. Jadi kita bisa langsung menggunakannya terhadap IXC-nya nantinya. Jadi ini kemudian kita hitung I terhadap sumbu netralnya, yaitu I untuk ABCD ya. Ini ABCD dikurangi dengan 2 kali bentuk ini. I untuk PQRS. Jadi momen inersia bisa dikurangi terhadap itu. I di sini kan B H pangkat 3 dibagi 12. B-nya adalah 0,15 meter. H-nya adalah ABCD 0,25 pangkat 3. Dikurangi 2 kali 0,00685 yang ini ya. 68,5 mili dikalikan 224 mili bagi 12. Jadi ini I-nya. Jadi bisa langsung tanpa menggunakan transfer formula ya. Karena ini kan kedua bidang ini sudah sama terhadap sentroidnya. Kemudian ya maksimumnya adalah jarak dari sini terhadap ke tepi atas atau tepi bawah ya, karena nanti bebannya ada di atas atau di bawah. Sehingga jaraknya adalah 250 dibagi dengan 2. Itu adalah Y maksimumnya. Sehingga bisa dicari momen lenturnya M sama dengan sigma dibagikan Y. Y-nya adalah 125 mili. Sigmanya adalah 77 megapascal, yaitu 77 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat ya. Megapascal jadi 10 pangkat 6. Kemudian nanti satuannya menjadi kilonewton dikalikan meter ya. Dalam kilonewton seperti itu. Itu momen lenturnya. Nah ini sama juga. Jadi tadi ini momen lenturnya, nanti kita akan bandingkan bentuk I. Balok I seperti ini, jika kita balikan menjadi bentuknya ini ya. Ini sama juga H. Perbedaannya seperti apa. Jadi momen inersianya berbeda, nanti momen lenturnya juga akan berbeda ya. Nah untuk ini juga harus diperhatikan ya. Yang mana dikuranginya, jika kita menguranginya sama seperti tadi yang ini ya. Ini kan ini adalah sentroidnya adalah bagian NA-nya ya. Nah jadi kalau kita mengurangi sepertinya tadi yang ini bagian ini, kemudian dikurangi bagian ini itu tidak bisa ya, karena sentroid untuk bagian ini kan berbeda ya. Bagian yang dihilangkan ini. Ini sentroidnya ada di bagian sini. Jadi karena berbeda sentroid dengan ininya, berarti tidak bisa langsung
terhadap sentroidnya, harus ada transfer formulanya. Atau bisa juga kita menghitungnya yang sama sentroidnya ya. Jadi bentuk ini kan garis sentroidnya sama yang ini ya, bagian sini. Kemudian bagian ini garis sentroidnya juga yang ini, yang bagian ini juga sentroidnya adalah ini. Jadi kita bisa menghitungnya dengan penjumlahan dari momen inersia bagian ini ditambahkan 2 kali momen inersia dari bagian ini dan ini. Seperti itu. Ya, paham ya semuanya mengapa menghitungnya seperti itu ya. Jadi ini tidak perlu menggunakan transfer formula ya, bisa langsung. Jadi I terhadap sumbu netral yang ini adalah panjang yang ini, bagian ini 224 mili dikalikan H pangkat 3 yaitu 13 mili pangkat 3 bagi 12, kemudian ditambah 2 kali ini dan bentuk ini. 2 kali 0,013 dikalikan ini B-nya, ini H-nya bagi 12. Jadi bisa langsung menggunakan rumus I dari BH pangkat 3 dibagi 12. Sepertinya karena di sini sumbu sentroidnya sama ya, sumbu referensinya ini udah sama untuk bentuk ini dan bentuk ini. Kemudian sama seperti sebelumnya nilai Y maksimumnya dari sini ke bawah sini adalah 150 bagi 2 yaitu 75, sehingga nilai M-nya momen lenturnya adalah 7,56 kN kali M ya. Nah, nilai momen lentur ini lebih kecil dari sebelumnya, artinya dia beban maksimum yang ditahannya lebih kecil dibandingkan sebelumnya ya. Nah, jadi ini yang tadi. Yang pertama adalah I-beam seperti ini. Momen lenturnya 41,3 kN kali meter. Tapi untuk bentuknya dibaringkan seperti ini, momen lentur atau momen inersianya jadi berkurang ya. Jadi 7,56 kN kali M. Jadi bentuk-bentuk balok yang profilnya bentuk huruf I seperti ini I, kemudian bentuk H seperti ini nanti, kemudian bentuk T itu banyak digunakan sebagai struktur ya. Sehingga didesainnya agar mempunyai nilai I yang paling besar terhadap suatu sumbu tertentu dan harus diletakkan sesuai dengan seperti ini sehingga lenturan terjadi terhadap sumbu ini. Nah, yang paling kuat terhadap lenturan ya bentuknya yang seperti ini. Karena momen lentur dan juga momen inersianya lebih tinggi. Nah, kemudian ini untuk momen inersia bentuk pipa ya. Jadi pipa kan biasanya ada diameter luar, kemudian dibagi diameter bagian dalamnya. Inside diameter ID atau OD diameter luarnya. Jadi ini bentuknya. Kemudian bentukan momen inersianya ya. Momen inersianya kan bisa dikurangin saja ya. Dari I yang bagian diameternya luar dikurangi momen inersia diameter bagian dalam, karena kan dia mempunyai sumbu yang sama di sini terhadap sentroidnya. Jadi seperti ini nih momen inersia untuk lingkaran kan V dibagi 64 kalikan diameter pangkat 4. Jadi karena I untuk diameter luar dikurangi I untuk diameter dalam, berarti perbedaannya di D pangkat 4 untuk luar dikurangi D pangkat 4 untuk di dalamnya. Jadi ini persamaannya, jadi langsung ya, I dari diameter luar dikurangi I dari diameter dalamnya, yang menghilangkan, kan ini bentuknya kosong ya, pipa seperti ini. Sehingga bisa dikurangi. Nah, yang berbeda misalkan untuk ini ya, bentuk T seperti ini T. Ini jangan dulu dilihat ya keterangan ininya, tapi lihatnya ini. Nah, kalau ini kan kita dua bentuk ini berbeda ya, sumbunya. Yang pertama untuk misalkan satu ini persegi panjang area 1 ini garis sentroidnya, sumbu referensinya.
yang kedua adalah di sini. Jadi berbeda. Yang Y ini sama, yang ini sama ya. Jadi tidak perlu transfer formula atau rumus transfernya, rumus perpindahannya. Tapi untuk bagian ini, yang ini itu harus ditransfer terhadap titik X-nya itu. Yang ini nanti. Jadi ini bentuk T ini ya, misalkan ada profil baja bentuknya T, kita diminta hitung momen inersianya terhadap horizontal gravity axis, berarti sentroidnya ya, yaitu sentroidnya adalah terhadap sumbu X dan juga Y-nya yang memotong garis gravitasinya. Jadi ini X dan ini Y-nya. Kemudian ya kita bisa menghitung satu-satu dari sini terlebih dahulu ya, karena kita menghitung momen inersia bagian ini berarti terhadap ini, kemudian kita transfer ke bagian X di sini. Yang bagian area 2 juga sama, awalnya di sini kita transfer ke tengahnya di sini. Untuk Y bagian sini, karena kedua ini kan sama ya, sentroidnya atau sumbu referensinya, yaitu yang bagian sini, untuk yang bagian ini juga Y. Jadi Y-nya nanti tidak ada transfernya. Terbayang ya? Jadi soalnya ini ada ini 6 inci, kemudian dari sini ke sini 6 inci, dari sini ke sini 2 inci, yang ini ke 2 inci. Nah, kita bisa menghitungnya dengan membagi seperti ini, yaitu ini luas area 1, kemudian ini luas area 2. Nanti kita tentukan dulu titik beratnya, kemudian kita tentukan momen inersianya. Tapi harus ditransfer untuk sumbu X dari sini ke sini, atau dari sini ke bagian sini. Ini langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, menentukan sentroid atau titik beratnya ya. Titik berat di sini untuk luas area 1 dan ini di sini. Jadi untuk jarak X-nya adalah 3 inci dari kiri ya. Yaitu 6, berarti setengahnya, jadi X ininya adalah 3 inci. Kemudian kita bisa menghitung Y-nya itu adalah luas area yang satu, yaitu 2 kalikan 6, 12, dikalikan 5, yaitu dari sini ya. Ini ke sini adalah 5. Dari sini ke sini 5. Kemudian ditambah 8. Ini 2 dikalikan 4 ini. 6 dikali 2 kan 4. Jadi tingginya adalah 4, 8. Kemudian dari sini ke sini adalah 2. Ya, dari sini sampai sini adalah 2. Sehingga didapat Y ininya adalah 3,8 inci dari base-nya. Dari sini ke sana adalah 3,8. Jadi ini adalah titik beratnya. Titik berat dari dua area ini. Bentuk T ini ya di sini. Yaitu 3 inci dan juga 3,8. Dari sini 3 inci, dari sini ke sananya adalah 3,8. Kemudian setelah itu kita menghitung momen inersianya terhadap horizontal gravity, berarti yang ini ya. Gravitinya aksis X dari X, sumbu X yang ini. Kemudian nanti dihitung terhadap sumbu Y di titik beratnya yang memotong ke titik beratnya ini. Jadi kita untuk area 1 kita hitung menggunakan transfer formula ya, karena di sini awalnya kan ini ya, yang sentroidnya. Yang I1 ini adalah referensinya ada di sini, kita transferkan ke bagian bawahnya. Jadi dari sini ke bawah ini kan ini ke sini 3,8, berarti ini ke sini adalah 0,2 ya. 0,2 kemudian ini ke sini adalah 1, jadi 1,2 inci jaraknya. Ini ruas areanya dikalikan 1,2 kuadrat. Kemudian rumus ini adalah yang sentroidnya ini. Yaitu 6 dikalikan H-nya 2, pangkat 3 dibagi 12, jadi dapat ini. Kemudian untuk area yang kedua, sama juga seperti ini. Jadi dari sini awalnya kita transferkan ke sini. Jadi jaraknya adalah
Yang ini adalah 2 ya. Dari sini ke sini 2 atau ini ke sini 2, ini ke sini 3,8 berarti 2 dikurangi 1,8 adalah apa? Berarti apa? Berarti dari sini ke sini 2 ya. Kemudian dikurangi 0,2 tadi, berarti jarak dari sini ke sini adalah 1,8. Seperti itu. Atau 3,8 dari sini ke sini, yang ini kan 2. Jadi 3,8 dikurangi 2 adalah 1,8. Jadi transfernya itu jarak dari sini ke sini adalah 1,8 inci kuadrat. Ini adalah 2 kalikan 4. Kemudian ini BH pangkat 3 adalah 2 dikalikan 4 pangkat 3 dibagi 12. Jadi seperti ini. Tinggal setelah itu jangan lupa ditambahkan ya. Untuk IX area 1 ditambahkan IX area 2. Ini untuk terhadap gravity axis X dan X. Kemudian jika gravity axis terhadap Y bagaimana? Ini untuk Y terhadap Y bisa menggunakan transfer formula, tapi kan kita bisa melihat juga bahwa di sini adalah sama ya. Untuk area ini garis aksisnya, gravity aksisnya ada di sini. Untuk area di sini gravity aksisnya di sini. Berarti nanti jarak D-nya ini tidak perlu ditransfer, jadi nanti 0. Jadi langsung saja tinggal ditukar B pangkat 3 kalikan H ya. Jadi untuk IY kan B pangkat 3 kalikan H. Jadi B-nya adalah 6 pangkat 3, area 1, 6 kalikan 2. 6 pangkat 3 kalikan 2. Seperti ini. Yang ini, area 2 juga sama, itu B pangkat 3 kalikan H, yaitu berarti 2 pangkat 3 dikalikan 4. Kemudian tinggal ditambahkan. Seperti. Jadi terlihat ya perbedaannya ya. Untuk yang X ini kita harus dilakukan transfer karena awalnya ada di sini, kemudian titik beratnya ada di sini. Tapi untuk Y, untuk area 1 dan area 2 kan sama. Gravity aksisnya yang memotongnya itu sama. Ya, ini bisa juga menghitungnya dengan menggunakan tabel ya. Area 1 dan 2, kemudian ini momen inersianya. Kemudian ini ruas area 1, ini jarak terhadap transfer aksisnya ya. Jadi ini dari sini ke sini 1,2, dari sini ke sini 1,8. Untuk IY ini 0 dan juga 0. Ini jarak D kuadratnya. Seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Jadi yang tadi paham ya maksudnya? Apa perlu transfer formula atau tidak ya? Walaupun nanti di sini juga menggunakan transfer formula juga sama ya. Nanti didapat D-nya adalah jaraknya 0. Seperti itu. Jadi ini contohnya yang lain, hitung tegangan maksimum dari sebuah batang bulat pejal seperti ini ya. Diameternya 200 mili, kemudian panjangnya dari 15 meter yang disebabkan beratnya sendiri diletakkan, kemudian ini densitas bajanya 7,75 mg per meter kubik. Ya nanti tegangan maksimumnya adalah sigma maksimum M dibagi I dikalikan Y nanti ya. Kemudian ini rumus untuk momen lentur untuk panjangnya yang jika lenturannya terbagi ya sepanjang ini, yaitu beratnya dikalikan L-nya dibagi 8. Jadi ini rumusnya ya. Rumusnya untuk jika momennya itu terbagi-bagi sepanjang ini adalah besarnya sama bebannya nanti, beban lenturannya. Jadi gayanya adalah M kalikan A, karena untuk di sini ada hanya tergantung dari beratnya, jadi M dikalikan gravitasinya. M-nya adalah densitas dikalikan volumenya, sehingga
beratnya adalah densitas kalikan volume kalikan gravitasi ini. Kemudian berat terhadap volumenya seperti ini ya. Jadi ini ke sini, jadi densitas dikalikan gravitasinya. Jadi berat baja persatuan volume yang ini adalah densitas dikalikan gravitasinya. Densitasnya tadi sudah diketahui 7,75. Ini kecepatan gravitasinya. Kemudian volumenya adalah volume batang ini luas area lingkaran 1/4 VD kuadrat dikalikan panjangnya yang ini. Sehingga dapat volumenya, kita bisa tahu beratnya adalah ini W-nya ya. W besarnya adalah 11,4 V kilonewton. Kemudian setelah itu ini persamaan untuk momen lentur maksimum ya. Ini momen lentur maksimum jika bebannya itu nanti terbagi merata sepanjang sini. Yaitu beratnya dikalikan L-nya dibagi 8. Jadi ini udah rumusnya tertentu. 11,4. Ini beratnya dikalikan panjangnya 15 meter dibagi 8 jadi 21,4 V kilonewton meter. Nah, ini kita menghitung momen inersianya ya. Karena dia diameternya lurus sepanjang ini ya. Sumbu netral penampang ada diameter horizontal, sehingga momen inersia untuk penampang lingkaran yang di sini adalah V kalikan D pangkat 4 seperti ini. V D pangkat 4 dibagi 64 ya. Jadi di sininya untuk momen inersia penampang lingkarannya. Jadi sumbu netralnya adalah yang diameter horizontalnya. Sehingga Y maksimumnya adalah jari-jarinya ya. Sama dengan radiusnya yaitu 0,1 meter. Ada di tengah-tengahnya itu. Sehingga tegangan maksimumnya adalah sigma sama dengan M ini. Momen lenturnya dibagi dengan ya, inersianya, momen inersia untuk penampangnya saja. Dikalikan Y maksimumnya juga sama dari jarak dari penampangnya ke sini. Itu 0,1 karena bebannya itu nanti merata di sini ya, di sepanjang. Jadi tegangan maksimumnya adalah seperti ini, 85,6 meganewton dibagi meter kuadrat. Jadi tegangannya itu akan tekanan tegang di tepi atas di sini dan juga tegangan tariknya di bagian bawahnya. Dari penampang di tengah-tengah bentangnya ini dari sini ya. Baik, saya kira cukup ya sampai sini ya.